Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ada yang bergabung ya? Hai Sobat Salas semuanya dan semua yang udah ngikut webinar malam ini. Terima kasih untuk waktunya. Senang banget bisa berkumpul dalam acara webinar ini. Semoga webinarnya nanti lancar sampai akhir, terus bisa dapat deh poin-poin yang diinginkan ketika kalian ingin ikut webinar ini. Oh iya, sebelumnya yang belum tahu Salas, jadi Salas itu komunitas di mana kita masuk dalam komunitas pendidikan. Jadi buat kalian-kalian semuanya, Sobat Salas yang ikut webinar kali ini, yang mau ikut, mau join di komunitas Salas, kami sangat membuka pintu lebar-lebar buat kalian. Nanti akan ada channel-channel atau medsosnya Salas akan ditayangkan. Untuk materinya nanti itu kita model talk show ya. Jadi sesi tanya jawab dulu, lalu nanti dari peserta kalau memang ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Nanti untuk semua peserta akan mendapatkan sertifikat, e-sertifikat. Linknya akan kami bagikan di akhir sesi, di akhir acara. Jadi harus mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Di sini perkenalkan, saya Nuroh sebagai moderator webinar Salas kali ini, dan saya akan memperkenalkan pemateri kami kali ini, yaitu Kak Nuriatul Hidayah. Jadi Kak Nuriatul Hidayah ini sekarang sedang menempuh S2 di Universitas Negeri Malang. Jadi untuk Kak Diana Manfaati bisa di mute dulu ya audionya. Jadi nama lengkap kakak pemateri kali ini adalah Kak Nuriatul Hidayah, SPD. Jadi beliau sudah menempuh S1 dan sekarang sedang menempuh S2. Kelahiran Malang, asli 14 April 1995. Makasih. Nah, ini berikut aktivitas, prestasi, dan penghargaan. Jadi banyak banget ya. Jadi Kak Nuriatul Hidayah ini benar-benar banyak banget prestasinya dan wajib dicontoh buat para generasi saat ini atau semua teman-teman webinar yang kali ini mengikuti webinar beliau. Jadi ada sertifikat profesional yaitu juri debat bahasa Arab tingkat ASEAN dalam Unisi Arabic Debate Championship yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Itu baru tahun kemarin. Terus di seminar paralel dalam seminar nasional bahasa Arab, juri lomba Qira'atu Syi'ri. Jadi Qira'atu Syi'ri ini lomba baca puisi.
dalam Pekan Arabi Nasional yang diselenggarakan oleh jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Juri lomba dai juga, juri lomba khotobah. Khotobah ini pidato bahasa Arab. Pemateri mengupas tuntas pengembangan bakat di dunia perkuliahan dalam kegiatan seminar nasional. Jadi kebanyakan prestasi dan penghargaan beliau ini benar-benar asli bahasa Arab. Jadi satu linier dengan jurusan yang beliau jalani. Sering jadi pemateri juga, salah satunya pemateri motivasi dalam acara bakti sosial, terus pemateri motivasi dalam kegiatan sharing, materi laknat. Nah, ini juga ada pemateri Ana Uhibbu al-Lughal Arabiyah, yang artinya saya cinta dengan bahasa Arab, dalam seminar bahasa yang diselenggarakan oleh Madrasah Al-Khairat Putri, itu tahun 2018. Pemateri dalam kegiatan pengajian, pemateri motivasi, jadi sudah untuk pengalaman ini Kak Nuriatul Hidayah ini udah benar-benar yang banyak sekali gitu ya. Boleh slide selanjutnya Kak. Prestasi dan penghargaan. Jadi Kak Nuriatul Hidayah ini juga salah satu mahasiswa berprestasi kategori berbakat Universitas Negeri Malang dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi di UM, yaitu Universitas Negeri Malang. Mahasiswa berprestasi 3 Fakultas Sastra. Terus juga menjadi peserta, menjadi juri juga. Jadi benar-benar pengalamannya banyak banget dan sangat sesuai untuk jadi pemateri di webinar kita kali ini. Ini juga ada program pengembangan diri. Jadi selain jadi mahasiswa, Kak Nuriatul Hidayah ini juga jadi sekretaris Yayasan Al-Hidayah Dusun Bayang. Ini kebetulan adalah tempat tinggal beliau. Memang asli Malang di Jabung. Koordinator Swi Musabakoh Syarhil Quran. Jadi beliau sampai saat ini masih aktif mengajar di Universitas Negeri Malang di salah satu UKM. Ketua pelaksana Hafla Akhir Sana ini dulu beliau juga tinggal di pondok ketika masih kuliah di S1, karena sekarang di S2 dan beliau sudah bekerja jadi keluar dari pondok sudah. Dan sekarang sedang mengajar di salah satu sekolah milik dosen di bahasa Arab UM juga, serta bekerja di salah satu, mengabdikan diri di salah satu ma'had di Malang. Nah, ini sosial media channels milik Salas. Jadi bagi teman-teman webinar, Sobat Salas semuanya yang mau mengikuti Salas, boleh banget nih, yang mau join juga boleh banget. Bisa di Facebooknya Salas, di namanya blognya pendidikan, atau di Twitter @salas.com, @salascom, di Instagram juga bisa, website, Telegram juga, kami ada channel Telegram, podcast juga. Nah, ini boleh yang dari Kak? Nah, ini beberapa quotes dari pemateri. Yang pertama, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi, nuntut ilmu itu sejak buayan hingga liang lahat. Nah, ini sama yang seperti kita lakukan kali ini. Jadi, untuk masa pandemi seperti ini, menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Jadi, bisa ngikut webinar. Salah satunya webinar Salas malam ini yang akan diisi oleh pemateri kami, Kak Nuriatul Hidayah. Untuk Sobat Salas semuanya, teman-teman webinar ini udah siap belum nih kedatangan pemateri kece, Magister Bahasa Arab? Sudah. Oke, baik. Jadi,
kita sambut Kak Nuriatul Hidayah, pemateri kece malam ini ya Kak. Jadi udah perkenalan diri sekilas ya tentang Kak Nuriatul Hidayah. Kalau misalnya mau mengenalkan diri kembali, dipersilahkan. Baik, cek. Terdengar ya? Iya, terdengar Kak. Alhamdulillah, baik. Sebelumnya terima kasih untuk moderator cantik kita, Kak Mas Nuroh. Bisa kita panggil Kak siapa nih? Kak Mas ya? Cantik aja. Oh, Kak Cantik. Oh, Kak Cantik nan in mood ya. Kak Mas Nuroh. Dan sebelumnya saya sapa dulu untuk semuanya, untuk seluruh peserta webinar Salas. Saya kira ini talk show ya. Talk show luar biasa yang diselenggarakan oleh Salas. Selamat malam untuk seluruh peserta. Boleh saya lihat wajahnya? Ini kayaknya videonya Iya nih Kak, disembunyikan semuanya. Coba dibuka dulu. Nah, ada Kak Putri ya, Kak Putri Nadia Cipurt. Ya, saya absen satu persatu. Ini kebetulan kok masih berapa orang nih ya Kak ya? 19-20 orang ya? Iya. Iya, ini masih perlu kita tunggu ya. Sepertinya ada beberapa, kalau kemarin laporannya sekitar 40-an, betul tidak? Ya, Betul, Kak. ini kayaknya mungkin ada yang beberapa yang masih belum gabung ya. Ini ada Kak Afdolia ya, Kak Nita, ada Riri. Ini Kak Riri. Selamat malam Kak Riri. Saya sapa dulu. Alhamdulillah. Akhirnya tersenyum juga gitu ya biar gak tegang. Ada Kak Desi Salma Aini. Ya, selamat malam. Selamat malam, Kak. Alhamdulillah. Ada Kak Fatia Nur Amalia. Aina surah. Mbak Fatia. Wah, ini sepertinya masih menyiapkan sesuatu, hanya belum bisa ekspos gambar. Ada dari Kak Suti Nurmaya. Ini mumpung sedikit, kalau pesertanya banyak saya nggak mungkin ngabsen satu persatu. Kak Siti Nurmaya, gimana ini videonya? Ada Kak Safira Sayu Salsabila. Ini kalau Kak Adelisna ini dari orang-orang dalam negeri nih ya. Orang salah sendiri. Oke, Kak Ade. Kemudian ada Kak Alif Alfarizi. Assalamualaikum, Kak Alif. Ini orang dalam negeri juga atau bukan ya ini ya? Ya, begitulah. Begitulah. Oke, baik. Udah ada Kak Kurnia Dian Utama. Selamat malam. Oh ya, tadi selamat malam ya untuk Mas Alif ya. Semoga sehat selalu. Kemudian ada Kak Fatima. Ya, amin. Amin. Kemudian ada Kak Khoirunastain. Ini belum ada gambarnya ya. Oke, baik. Saya yakin beliau semuanya hadir di tengah-tengah kita. Ini sementara masih berapa ini? Ini masih 16, jadi 15 Kak. Oh iya, tadi 19, awalnya 20 tadi saya pertama kali masuk. Sama Kak materi ini. Oh iya, betul 15. Yang lainnya kira-kira kemana, Kak Moderator? Mungkin masih nunggu jaringan kali ya Kak ya. Karena kan Bisa jadi ya. Kadang iya salah satu kendala dalam melakukan webinar itu di ini jaringannya. Nah, betul banget ya. Kalau seandainya pas waktu offline kan kita bisa tahu nih, oh ini berapa kepala, berapa hidungnya, ini seperti apa. Insya Allah nggak perlu jaringan. Kalau sekarang memang kita harus agak lebih sabar juga. Dan sembari menunggu teman-teman yang lain, kira-kira kita bisa langsung mulai atau gimana Kak Nurul? Boleh langsung mulai dulu. Langsung mulai saja ya. Ya. Oke, baik. Semoga yang lain nanti bisa tetap dapat e-sertifikat.
nanti dilihat lah ya. Kalau dapat ekornya aja ya bisa dipertimbangkan. Kalau insya Allah masih dari awal dan karena jaringan, insya Allah itu masih masuk kategori berhak atas SE sertifikat itu. Baik Kak Nurul yang cantik Nani Imut. Kaifa haluki anti? Alhamdulillah bi khair. Wa anti? Alhamdulillah, alhamdulillah ana bi khair walhamdulillah. Hal anti tazawwajti ya ukhti? Mata tatazawwajin? Hanya Allah. Ya, yang nah tahu. nih, untung ini pakai bahasa Arab ya. Iya. Saya yakin semuanya pada tahu sih ya. Kita belak-belakan aja di sini biar untuk menghangatkan dan memanaskan kita berbicara masa depan ya Mbak Nurul ya. Biar tidak gugup. Jadi boleh nih Iya, iya. Kak ya, for your VI aja. Jadi sebenarnya Kak Nuriatul Hidayah ini dulu satu alumni sama saya. Jadi semacam reuni ya Kak. Iya betul banget. Nah ini Kak Nurul itu teman sekelas saya kebetulan ya, teman saya offering ketika S1. Kalau sekarang masih tetap jadi teman akrab meskipun lewat lini masa ya. Ya karena kita masih belum bisa bersua secara langsung. Kalau dulu memang setiap hari ya selalu melihat wajah indah beliau begitu ceritanya. Ya. Iya, alhamdulillah. Kalau Iya, sekarang alhamdulillah. lewat online, alhamdulillah dipertemukan oleh Salas kembali. Alhamdulillah, terima kasih Salas membuka ruang untuk kami untuk reuni secara pribadi. Wah ini jadi ngomong masalah pribadi nih. Tidak apa-apa ya. Oke. Silakan Mbak Moderator. Ini kan ngomongin bahasa Arab nih Kak ya. Kan kebanyakan nih kalau orang-orang nih kalau beranggapan bahasa Arab nih kuliahnya kuliah doa. Kuliah doa. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong bahasa Arab diaminin aja. Diamin. Untung ya nggak diinalilahin gitu ya. Nah. Astagfirullah. Jadi tuh sebenarnya kuliah bahasa Arab itu seperti apa sih Kak? Jadi di dalamnya seperti apa? Karena terkadang banyak orang yang menganggap kuliah di bahasa Arab, wow, kok bisa seperti itu. Terus ada juga yang kuliah-kuliah kedoaan, karena bahasa Arab identik sama bahasa Al-Quran kali ya. Makanya kebanyakan orang-orang itu menganggap kalau kuliah di bahasa Arab semacam berdoa. Iya. Jadi sebenarnya kuliah di bahasa Arab itu seperti apa sih Kak? Boleh ya cerita-cerita. Oke, baik. Kira-kira di dalam jurusan bahasa Arab itu ada apa sih ya? Wa kismul Arabi gitu kan? Wa ba'adroka wa kismul Arabi gitu ya. Kira-kira ini apakah benar kata paradigmanya orang-orang, kata teman-teman ini? Mungkin peserta di sini juga menganggap bahwasanya ya bahasa Arab itu kuliah bahasa Arab itu jurusan doa, jurusan peribadatan ya. Nah, ya betul memang ya, sejatinya di dalamnya juga memang ada yang seperti itu dan didominasi hal seperti itu. Tapi ya perlu diketahui, ini suaranya nggak cempleng kan ya? Jangan-jangan saya terlalu over. Aman ya. Bismillah. Jadi begini, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Salas yang luar biasa. Berbicara tentang jurusan bahasa Arab itu sendiri, kalau di Indonesia perlu kami beritahukan bahwasanya jurusan bahasa Arab itu sendiri dibagi menjadi dua. Biasanya kalau di Indonesia seperti itu, ada jurusan pendidikan bahasa Arab, ada jurusan bahasa dan sastra Arab. Nah, yang pertama ada jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, kalau dilihat dari sini, insya Allah teman-teman bisa memperkirakan lah ya. Jadi apa-apa yang terkait ke pendidikan dan ke bahasa Araban itu kita bisa pelajari di jurusan ini. Nah, kemudian yang kedua tadi ada jurusan bahasa dan sastra Arab. Ya, ini ya jelas ruang lingkupnya tentang kebahasaan dan kesusastraan Arab. Nah, yang pertama dulu nih ada jurusan pendidikan bahasa Arab. Kalau teman-teman beranggapan bahwasanya di jurusan pendidikan bahasa Arab itu
Di dalamnya selalu dominan doa-doa yang patut kita amini bersama atau kita patut istighfari bersama itu belum benar 100%. Jadi di dalamnya kalau kita preteli dulu dari materi-materi perkuliahan yang disampaikan atau diajarkan yang bisa kita pelajari di situ, di antaranya adalah yang berhubungan dengan bahasa Arab itu sendiri ya. Ada 4 kemahiran bahasa. Di situ ada kemahiran atau keterampilan berbicara atau kalam. Kalau di bahasa Inggris ada speaking ya. Kemudian ada istima ya atau mendengar, kemudian ada kiroah atau membaca, reading. Terakhir ada menulis atau kitabah atau writing. Ini 4 inti sebenarnya, inti. Yang lain ada nggak? Ada, masih banyak sebenarnya ya. Ini yang inti yang pasti ada di setiap jurusan pendidikan bahasa Arab maupun bahasa dan sastra Arab itu sendiri. Kalau ke pendidikan bahasa Arab itu tadi ada 4 itu. Nah, jadi kita itu tidak melulu mempelajari doa. Nah, kalau doa ini nanti sebenarnya arahnya ke apa ya? Ke jurusan pendidikan Islam mungkin ya, jurusan pendidikan Islam itu pendidikan agama Islam itu mungkin malah lebih doa-doa lagi gitu kan. Kalau ini kita berbicara tentang bahasanya. Dan bahasa Arab itu teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa tidak selalu dikaitkan dengan aspek religius. Meski memang kaitannya memang sangat kuat dengan aspek religius. Kita bisa tarik dengan aspek sosial. Itu sangat sangat kuat sekali. Ada aspek intelektual. Jadi bahasa Arab itu sendiri, mohon izin untuk menyinggung tentang bahasa Arab ini dulu ya. Kayak nanti biar kita sangkut pautkan dengan jurusan itu sendiri. Nah, bahasa Arab itu sendiri tadi ya berhubungan dengan intelektual, kecerdasan secara umum. Tidak hanya berhubungan dengan religius atau spiritualitas. Kemudian ada kecerdasan ekonomi atau di aspek ekonomi itu juga erat kaitannya dengan bahasa Arab itu sendiri, begitu. Bahasa Arab juga erat kaitannya dengan sumber ilmu pengetahuan dan psikologi juga ada, nanti bisa kita kaitkan di situ. Pokoknya saya kira ya, kalau boleh saya simpulkan secara sederhana, bahasa Arab itu bisa mencakup semua ranah atau semua lini kehidupan. Jadi tidak hanya pada aspek spiritualitas atau religius atau aspek amin atau doa-doa tadi. Nah, oke, satu contoh ya atau 3 contoh tentang bahasa Arab itu sendiri. Insya Allah ini kaitannya erat dengan jurusan bahasa Arab. Nanti akan saya perinci lagi. Jadi kalau bahasa Arab tadi dikatakan bahwasanya itu berhubungan dari religius, betul. Memang dalil Qur'annya pun ada. Karena memang di antara fungsi dari bahasa Arab adalah fungsi keimanan atau peningkatan kecerdasan spiritual. Ada Qur'an dan Arabian ghairu dhi'i wajil la'allahum yattaqun. Ini udah agak ceramah ini ya modenya. Ya. Kalau di Qur'an itu dijelaskan ada la'allahum yattaqun. Ya, ada Arabian dijajarkan dengan kata-kata la'allahum yattaqun. Jadi insya Allah kalau orang yang biasanya belajar bahasa Arab itu insya Allah daya spiritualnya itu dapat peluang untuk lebih dalam lah ya, lebih alim gitu biasanya, lebih teduh ya, lebih rajin ibadahnya karena sering tersentuh bahasa kitab suci orang Islam aja pakai bahasa Arab gitu kan. Jadi tak-atiknya udah itu aja bahasa hadis juga bahasa Arab. Ya karena apa? Memang bahasa Arab itu kompleks, tidak bisa sulit ya dibandingkan dengan bahasa lain. Saking kompleksnya dipilih menjadi bahasanya Al-Qur'an. Ya, ini menyinggung sedikit ya. Nanti mungkin kita kupas lagi terkait yang bahasa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ada bahwasanya bahasa Arab itu sebagai penguat akal, Kak. Ya, penguat akal, daya intelektualitas atau mencerdaskan. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwasanya ketika orang tuh mempelajari bahasa Arab, insya Allah orangnya cerdas. Pernah dengar nggak? Baru sih. Pernah Baru dengar nggak denger ini, teman-teman? Kak.
untuk dari aspek kosakata itu sendiri itu udah luar biasa melimpah dan membutuhkan ketajaman berpikir yang lebih, ya. Jadi udah butuh yang lebih seperti itu. Kalau dari sini sangat logis kalau orang yang belajar bahasa Arab itu insya Allah udah teruji ketajaman berpikir ya seperti itu kalau boleh saya simpulkan. Jadi nggak kalah ya dengan misalnya keilmuan-ilmuwan yang lain ya. Ya yang jelas sih memang insya Allah bahasa Arab itu penuh dengan rahasia. Kemudian uh, uh, bahasa Arab itu jadi sumber ilmu. Kalau berbicara tentang ilmiah, kalau kita lihat di artikel-artikel, kira-kira ilmu pengetahuan itu bersumber dari mana? Mungkin ada yang mau menjawab nih, boleh banget ya Dari Arab. Oh, dari Arab ya? Oke. Dari Arab. Oke, Mas Ali terima kasih atas jawabannya. Ini kayak pro Arab banget nih. Oke. Baik. Betul. Tapi lebih tepatnya begini. Jadi dulu itu sumber ilmu pengetahuan, kita tahu ya, pernah kenal Pak Plato, Aristoteles, ya, pernah dengar Aristoteles, ya. Ada siapa lagi? Socrates, Pythagoras. Iya. Enggak asing kalau ini jelas. Nah, itu beliau adalah ilmuwan-ilmuwan Yunani. Nah, Yunani. Jadi dulu tuh sumber ilmu pengetahuan itu berjalannya, kalau kita berbicara ilmiah ya, bukan agama, lagi-lagi saya garis bawahi dulu. Nah, itu awalnya ada yang namanya masa Yunani. Jadi awal kali berkembang ilmu pengetahuan itu masa Yunani, di mana manusia itu udah pengen berpikir, oh kayak gini loh sebenarnya. Oh, ternyata ada rumus Pythagoras. Oh, ternyata dalam menjalani kehidupan itu harus seperti ini, seperti itu. Nah, manusia mulai kelihatan bijaknya dan kemudian menghasilkan karya-karya dari hasil pemikirannya itu adalah ketika masa Yunani kali pertamanya. Masa Yunani. Jadi sumbernya dari kota Yunani. Ya, dari negara Yunani sana. Nah, setelah ada Pak Plato, Socrates, Aristoteles dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya masa periode Islam. Masa periode Islam yang mana keilmuan itu yang dari masa Yunani, dari bahasa Yunani itu diterjemahkan semuanya oleh orang-orang Arab saat itu. Karena ketika itu masa kejayaannya Islam pada zaman Abbasiyah. Nah, di situ semua ilmu pengetahuan yang ada tidak semua ya, insya Allah hampir semua ya saya kira. Hampir semua pengetahuan yang ada di Yunani itu diambil, dikulak semuanya ya, orang-orang Arab kulakan semuanya, diterjemahkan ke bahasa Arab. Dan yang jelas kayak kita tesis atau skripsi, kita nggak secara langsung kita tulis, terjemahkan saja enggak. Setelah itu kita juga menghasilkan karya juga, pengembangan dari pengetahuan yang ada di Yunani. Oh, pendapatnya Pythagoras itu seperti ini. Oh, saya ingin menghasilkan ilmu baru. Misalnya ada ilmu aljabar yang mana itu dihasilkan menjadi buah pemikiran dari Al-Khwarizmi. Gak asing kan ya dengan Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi itu berada pada masa kejayaan Islam di masa periode Islam itu tadi, ya. Jadi ilmuwan luar biasa yang sampai saat ini aljabarnya terkenal. Nah, itu hasil dari orang Islam dan itu saat itu bahasanya bahasa Arab, teman-teman, ya, bahasa Arab. Ada lagi Ibnu Sina, ada Ibnu Rushdi, ada siapa lagi? Ibnu Khaldun yang mana itu beliau menjadi ilmuwan rujukan dunia, enggak hanya seantero Timur Tengah saja atau orang Arab aja, enggak, tapi bahkan mungkin saat itu kalau Indonesia masih sudah berhasil dijajah, sudah berhasil merdeka ya,
Insya Allah mungkin wah keren banget nih Ibnu Sina. Nah, wah keren banget nih ini mungkin jadi referensi atau sitasi utama artikel-artikel ilmiah dunia seperti itu. Jadi saat itu memang famous banget. Nah, beliau menghasilkan karya-karya itu akhirnya ditulisnya pakai bahasa Arab. Nah, bagaimana caranya kita setelah itu mendapatkan ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh orang-orang atau cendekiawan-cendekiawan besar pada masa periode Islam? Ya caranya kita harus mempelajari bahasa Arabnya. Akhirnya setelah itu orang-orang Eropa merasa, wah gimana nih kok malah diambil alih orang Islam. Akhirnya diterjemahkan semuanya sumber-sumber Arab. Yang ketika itu ada peristiwa perang salib yang mana perpustakaan Islam itu runtuh. Nah, itu masa kejayaan Islam sudah turun, sudah runtuh ya. Akhirnya diambil alih ilmu pengetahuan semuanya di masa modern atau Renaissance ya. Renaissance yang mana Eropa itu sudah bangkit kembali. Orang Yunani berusaha merebut kembali ilmu pengetahuan yang dimiliki atau referensi-referensinya, sekaligus perkembangan ilmu pengetahuan pemikiran-pemikiran orang Islam saat itu yang tidak bisa dipikirkan oleh orang lain dan penemu-penemu terdahulu. Jadi penelitian-penelitian terbaru dari orang Islam diterjemahkan lagi ke Eropa, ke orang-orang Barat. Mohon maaf, yang jelas itu pakai bahasa Arab. Kalau itu apa Mbak Nurul? Linguistik. Linguistik ya, linguistik, ada pokoknya berhubungan dengan kebahasaan yang sebenarnya tidak selalu membahas tentang bahasa Arab itu. Jadi ada ilmu bahasa, ada ilmu pendidikan. Ya, nah, betul, tapi sebagian besar didominasi dengan kebahasa Araban karena membaca, menulis, mendengar, berbicara itu juga memang kita butuhkan sehari-hari. Meskipun kita misalnya belum expert betul di bidang kebahasa Araban, kita belum expert di kalam Arabiyah gitu kan. Karena kita sering mendengar, kita sering diajari dengan cara bagaimana memahami bacaan. Akhirnya kita bisa terbawa di lingkungan nih, gampang memahami situasi. Kan gitu ya. Ya berbicara karena diajari berbicara hanya kita ketika ngomong dengan orang sekitar meskipun nggak pakai bahasa Arab karena ada keterampilan berbicara di situ akhirnya bisa berkomunikasi lebih baik dari sebelumnya. Nah itu ilmu-ilmu yang insya Allah kita dapatkan di bahasa Arab. Apalagi yang tentang bahasa Arab kan insya Allah itu wah ya jelas expert. Kalau di bahasa Arabnya ya banyak sekali. Ada ilmu qiraatus syiar, ada khusus bagaimana berbicara bahasa Arab, mendengar bahasa Arab, ya itu insya Allah penting, sangat penting. Itu ya, jadi tidak selamanya tentang amin-amin. Kalau teman-teman ada kecenderungan lain, bosan terus nanti jangan-jangan disodorin bahasa Arab, terus ini kayaknya sampai kef gitu aja nih, bisa-bisa kemana-mana lupa bahasa Indonesia dan sebagainya. Insya Allah aman. Jadi teman-teman yang ingin ekspor di bahasa Arab, Anda akan terfasilitasi di jurusan pendidikan bahasa Arab maupun bahasa dan sastra Arab. Pun ketika ingin mempelajari hal lain, insya Allah juga akan difasilitasi di aspek itu, di jurusan itu begitu ya. Ini sekilas saja sih Mbak ya, sekilas kalau kita preteli, waduh itu nanti nggak habis ini sampai besok cuma bahas satu pertanyaan saja ya, karena jurusan pendidikan bahasa Arab dan bahasa dan sastra Arab sendiri itu memang udah beda. Kalau bahasa dan sastra lebih ke keilmuannya, lebih ke susastraan. Meskipun kalau di jurusan kita Mbak Nurul ya, pendidikan bahasa Arab UM itu insya Allah dipelajari juga terkait hal-hal yang berbau sastra. Gimana ya, kita gombal itu ada sastranya. Betul, kita membaca puisi juga kan ya, ada balaghah juga ada tetap. Jadi kita itu pendidikan rasa sastra gitu. Pendidikan rasa sastra, makanya jurusannya sastra Arab, prodinya pendidikan bahasa
Arab. Kalau pengen lebih fokus lagi nanti bisa dipilih-pilih. Nah, itu dulu mungkin Kak Nurul ada tanggapan? Ya, nah jadi seperti itu ya. Jadi yang meskipun masuknya jurusan bahasa Arab, tapi di dalamnya itu nggak semena-mena bahasa Arab aja. Jadi nanti biar mahasiswa bahasa Arab ini nggak pusing kalau setiap hari ketemunya kok huruf hijaiyah terus ya. Jadi ada beberapa, kalau memang pendidikan itu ada tentang mata kuliah kependidikan yang memang diarahkan untuk menjadi pengajar, ya sudah ada tempatnya, sudah ada mata kuliahnya gitu. Nah, kalau misalnya UM nih, untuk Universitas Negeri Malang sendiri kan termasuk universitas umum ya, Kak? Betul. Jadi, gimana nih rasanya ketika kuliah di universitas umum, tapi kita nih masuknya di jurusan bahasa Arab yang sebenarnya lebih banyak di universitas Islam. Ada perbedaan nggak? Atau rasanya gitu ya? Iya, mungkin emang ada di UM jurusan bahasa Arab seperti itu. Iya. Sebentar ya. Ini kok kayaknya live. Cek. Iya. Sebentar. Kak. Oh, alhamdulillah. Ini saya kehilangan Windows-nya ini. Jadi nggak bisa memonitor. Halo, cek. Ini sementara sambil dengar aja ya. Jadi begini, kalau di UM itu rasanya memang sensasinya mungkin beda ya. Jadi ketika di Universitas Islam ada sensasi sendiri, tetap ada sensasi sendiri di universitas umum semacam UM juga ada sensasi sendiri. Jadi kalau secara subjektivitas ya, saya ingin menjelaskan kalau saya pribadi yang jurusannya bahasa Arab tetapi ada di UM atau universitas umum itu beda banget. Karena gini, pertama ketika kita ditanyai orang-orang, Mbak, jurusan apa? Jurusan bahasa Arab. Di mana? Di UM. Oh, UMM begitu. Karena Muhammadiyah berarti kan lebih ke Islam nih. Oh, di UMM bukan UM. Loh, UM kok bisa ada bahasa Arabnya? Nggak bisa. Bukannya di situ bukan untuk bahasa hanya untuk umum saja ya, bukan untuk hal-hal yang berbau-bau seperti itu gitu. Nggak ada. Itu awalnya udah kayak gitu. Oh, misalnya kita ditanya lagi biasanya diarah-arahkan ke UIN paling gitu. Jadi sempat menghadapi orang-orang yang shock terapi ketika mendengar jawaban kita bahwasanya kita itu kuliah bahasa Arab tetapi di kampus umum seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau untuk keseharian kita ya, kalau di kampus biasanya nih sensasinya itu beda. Karena kita itu seakan menjadi icon gimana? Karena teman-teman jurusan lain yang mana itu jurusan yang insya Allah lazimnya maklum ya ada di jurusan umum itu nggak akan diperhatikan betul. Tapi ketika ada kita yang dari jurusan bahasa Arab misalnya di suatu komunitas nih ada kumpulan UKM atau organisasi intra kampus tanya ke kita, Mbak jurusan apa? Jurusan bahasa Arab. Ya Allah luar biasa sekali begitu. Karena mereka kaget gitu kan. Ya Allah luar biasa sekali jurusannya bahasa Arab. Waduh keren banget sih. Nah, karena mereka nggak terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Nah dikiranya itu tadi ada stigma yang muncul. Waduh Mbak Amin gitu. Mas Amin gitu. Amin lagi nih. Ya. Jadi gitu. Dan katanya sih kalau di kampus kami itu karena saking istimewanya bahasa Arab ya karena memang jadi anak istimewa ya nggak sih Mbak Nurul? Oh, istimewa sekali. Iya, jadi kayak istimewa kan ya. Misalnya kayak teman-teman saya sempat ya, kayak ini fakta ya. Ketika saya beberapa kali ikut seminar, ketika ada pemateri misalnya dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik tanya, dari mana jurusan bahasa? Wah luar biasa nih, mantu idaman, jarang-jarang ada di UM nah gitu. Jadi kayak seakan jadi poin plus di situ. Jadi kayaknya wah seneng karena di kampus umum tuh ada yang mewarnai di aspek yang lebih dekat dengan religiusnya begitu di jurusan yang potensi dekat dengan aspek religius itu lebih besar akhirnya seneng gitu. Jadi seringkali menjadi sorotan pun juga kalau ada kegiatan keislaman mungkin teman-teman di sini yang akan melanjutkan atau sedang
sedang berada di kampus umum tetapi jurusannya jurusan bahasa Arab, itu biasanya kita itu lebih disorot terkait kegiatan-kegiatan keislaman. Misalnya disuruh ada organisasi keagamaan, biasanya yang jadi ketua DLA itu diusahakan yang dari situ. Mesti yang dari Arab aja, biasanya kayak gitu. Atau ketika ada lomba-lomba, biasanya yang disorot dulu bahasa Arab. Padahal kita pun juga nggak sepenuhnya punya sense di hal-hal lomba keislaman itu, tapi biasanya kita yang disorot. Nah itu menurut saya yang patut disyukuri juga sih. Meskipun kita juga minoritas ya, di sisi lain kita memang minoritas kayak waduh aneh sendiri gitu, tapi itu ada banyak hal yang patut disyukuri dan menjadi keistimewaan dan keunikan bagi kita jurusan bahasa Arab yang berada di kampus umum. Seperti itu, Mbak Nurul. Iya, jadi meskipun berada di kampus umum bukan berarti misalnya kita kan minoritas nih Kak ya kalau di UM. Betul. Tapi memang banyak sekali yang menganggap bahasa Arab itu wow gitu. Masuk di bahasa Arab, misalnya kita lagi perkenalan sama anak jurusan lain, jurusan apa Mbak? Bahasa Arab itu kok bisa masuk bahasa Arab padahal sebenarnya ya sama saja dengan jurusan lain. Seperti itu ya Kak. Nah, betul banget. Padahal kalau kita ya sebelum masuk ke kampus mungkin ya, bagi teman-teman yang mungkin pesantren ya, di sini mungkin teman-teman ada yang lulusan pesantren, ada yang lulusan madrasah aliyah, untuk masuk ke jurusan bahasa Arab itu hal yang mainstream ya nggak Mbak Nurul ya? Mainstream kan? Ketika sebelum masuk ke perkuliahan, biasa kalau masuk, aduh jurusan bahasa Arab ya gitu-gitu doang gitu awalnya gitu. Tapi ketika masuk ke kampus umum, hanya kita tuh jadi hal yang bukan mainstream lagi, tapi anti mainstream. Bahkan istimewa, loh wow banget gitu. Karena mereka paradigmanya sebelum masuk kampus idaman itu ya mikirnya ya bahasa Arab itu hal yang wow gitu. Hanya itulah. Jadi ada pertemuan dua paradigma atau beberapa paradigma yang ada di kampus atau mindset itu tadi, akhirnya ya menjadi hal yang unik. Mungkin kalau sensasinya jadi guru masuk di jurusan bahasa Arab di kampus Islam mungkin berbeda lagi ya. Mungkin ada keistimewaan lain. Nanti kita kapan-kapan lah ya kita cakap-cakap dengan mereka yang di situ. Seperti itu mungkin Mbak Nurul. Iya, ini udah ada beberapa pertanyaan dari peserta, mungkin bisa diajukan dulu ya Kak. Jadi ini boleh. Dari Kak Putri Nadia Ciprut, itu bertanya, Kak bagaimana caranya agar mudah bicara dengan memakai bahasa Arab? Jadi kan tadi dari Kak Nuriatul sendiri mengatakan kalau di bahasa Arab itu ada 4 kemahiran, salah satunya berbicara. Nah, kadang saya sendiri pun itu merasa untuk berbicara bahasa Arab itu susahnya minta ampun ya, karena harus ada beberapa ilmu-ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaannya bagaimana caranya agar mudah bicara dengan memakai bahasa Arab? Mungkin ada tips dan trik dari Kak Nuriatul. Oke, boleh. Tips dan trik untuk berbicara bahasa Arab. Yang pertama, tata niat. Yang kedua, siapkan materi juga ya, jelas ya. Yang ketiga, siap untuk membiasakan. Ini yang paling penting ya itu sih, ya tata niat. Yang nomor 2, insya Allah udah otomatis lah, tata niat dan silakan dibiasakan begitu. Kalau udah ada goal untuk membiasakan berbicara bahasa Arab, insya Allah nanti terkait penyiapan materi, terkait mencari teman untuk mendukung kebiasaan kita atau mencari lingkungan untuk mendukung kebiasaan kita, itu insya Allah akan ikut. Jadi itu kalau memang pengen ya udah, caranya hanya dengan cara membiasakan. Karena li'annal lughata hiya mumarasah. Karena bahasa, ya mempelajari bahasa itu adalah dengan kebiasaan. Apalagi ini berhubungan dengan berbicara. Berbeda dengan ketika kita ingin mahir untuk menulis saja atau mahir untuk menerjemahkan saja. Hafalan kosakata aja udah cukup. Itu beda rasanya. Tapi kalau untuk berbicara, kita memang butuh yang namanya lingkungan.
butuh pembiasaan, sering-sering dengar video Arab, sering-sering dengar nyanyian Arab, kemudian kita ajak ngobrol temen. Misalnya kalau kita bukan jurusan Arab tapi udah ikut jurusan lain tapi pengen antusias betul belajar bahasa Arab dan ingin memperlancar kalam Arabinya atau berbicara bahasa Arabnya, bisa nanti cari teman chat dari bahasa Arab biar kita bisa mengekspor kemampuan yang sudah kita serap untuk dibicarakan. Karena kalau tidak dipraktekkan sulit. Mbak Nurul, kalau boleh saya curhat Mbak Nurul ya. Dulu saya itu sebelum masuk jurusan bahasa Arab, saya itu nggak bisa sama sekali yang namanya berbicara bahasa Arab, sungguhan deh. Ini benar-benar nggak bisa saya. Bisanya ya bisa, cuma ketika aliyah ya. Ketika aliyah itu ya kita sering dihadapkan dengan hal-hal yang bersifat tulisan saja, atau kalau di pesantren ya udah maknain kitab gitu kan, alhamdulillah tawis kabeh puji. Kalau misalnya kalau teman-teman yang lain ya segala puji bagi Allah ya, atau pakai apalah itu. Kalau di bahasa Arab di aliyah kan entah ya, ini di aliyah saya kebetulan. Kalau di aliyah teman yang lain, kalau apalagi di Madura ya Mbak ya, atau di di tempat-tempat bilingual yang ada di Malang atau di Indonesia ini, atau di Gontor misalnya, udah dibiasakan. Kalau saya dulu nggak ada pembiasaan itu, nggak ada. Jadi kalau disuruh bercakap-cakap di depan umum, ya ketika itu pas aliyah, ya udah ini ada tugas muhadasa, ada tugas percakapan. Silakan dipraktekkan bercakap-cakap di depan kelas. Ya udah saya hafalkan teks percakapan itu ya saat itu juga saya maju hafal, udah lanyah ya lancar. Setelah itu udah hilang. Ya udah lupa apa itu kosakatanya yang dibicarakan itu apa ya, taunya cuma inget dalam dalam pikiran saja. Untuk mengungkapkan itu nggak bisa spontan. Karena apa? Karena tidak ada pembiasaan. Nah, ketika saya masuk jurusan bahasa Arab, lihat teman-teman saya itu, kok keren ya bahasa Arab ya. Sekali masuk udah perkenalannya. Kalau kita mungkin dulu ismi, misalnya saya ya, naam ayyul khudur ismi Nuriyatul Hidayah, ismi al-kamil Nuriyatul Hidayah, ana min gitu kan ya, ana min Jabung Malang, wa ana minal madrasah Salawiyah Al-Ittihad belum Poncokusumo, gitu aja, nggak ada yang pola-pola yang lebih. Ketika saya lihat teman-teman saat itu langsung udah gini, Bismillahirrahmanirrahim, na'am ayyul khudurul kiram, urid an u'arrifakum nafsi ismi ana bil kamil Nuriyatul Hidayah wa antum tastati'una an tad'uani bi Nuriyah wa ana ji'tu min hakadha gitu kan ya, wa ana ji'tu min Malang wa hadhil Madinah ya Madinatut Tuffah. Makanya udah ada jabaran-jabaran yang lain gitu, pola kalimatnya udah, waduh ini kok kayaknya udah gitu, intonasinya itu temponya mohon maaf cepet banget, ini orang ngomongnya kok gak ada temponya, ini mikir apa enggak sih ngomongnya gitu kan. Dulu itu saya minder sama Mbak Nurul misalnya, yang mungkin saat itu sudah lebih lancar dan lebih biasa daripada saya. Dulu saya placement test Mbak Nurul ya, kalau boleh curhat. Saya placement test masuk offering C, ketika itu offering yang termasuk orang yang high ya. Saya kaget itu kok masuk sini gitu. Dan ternyata urutan saya itu berada di nomor 2 paling bawah. Mbak Nurul masih di atas saya kayaknya. Mbak Nurul masih di atas saya saat itu. Nah itu saya tidak, karena apa? Saya tidak terbiasa dengan bahasa Arab, dan dulunya saya memang meremehkan bahasa Arab. Halah, belajar bahasa Arab paling ya isine ngono-ngono kuwi, ana anta anti antuma antum yang ngono kuwi. Aku biasa biasanya di pesantren ya gitu-gitu doang. Intinya kayak gitu. Tapi ketika saya masuk jurusan, ternyata saya dapat azab ini. Karena saya dikagumkan sama Allah, ternyata ilmu itu nggak bisa diremehkan, ilmu apapun ya. Ilmu apapun, kalau kita udah meremehkan satu ilmu, berarti ilmu kita masih dangkal. Itu saya meremehkan ilmu biologi, biologi mah gitu doang. Berarti karena memang saya masih belum mahir di situ. Ketika saya mahir, saya akan menemukan, hal ini belum saya pelajari, hal ini masih belum saya pelajari, ini belum saya pelajari. Dan di situ saya rasakan ketika saya masuk jurusan bahasa Arab. Nah, setelah saya merasa itu tadi, insecure banget, man ana gitu kan ya, sambil nyanyi ya man ana gitu. Tapi saat itu udah nggak ada, masih belum ada man ana ya. Masih belum Jadi viral. Iya, belum viral. Di situ saya masya Allah, siapa saya ini? Kayaknya aku nggak bisa ngikutin. Nah saat itu saya memutuskan untuk ikut teman saya bergabung di grup Munadharah Ilmiyah Al-Arabiyah itu tadi ya. Jadi grup
debat berbahasa Arab. Nah, di grup debat berbahasa Arab itu saya dipaksa untuk berbicara meskipun nggak siap berbicara. Ayo sekarang bicara 5 menit, 2 menit saat itu kali pertama, 2 menit berbicara apapun apa yang ingin kamu katakan. Saya kasih tema temanya kalau di debat kan memang temanya bermacam-macam karena saya punya misalnya pengen membahas tentang pendidikan atau sosial, misalnya nih ujian nasional Menteri Kementerian Budaya Kemendikbud menghapus ujian nasional. Coba kamu pro dengan penghapusan ini. Saya disuruh ngomong kayak gitu karena saya punya atensi ya, punya ketertarikan dengan dengan bahas kayak gituan. Akhirnya saya punya bahan materi di sini. Karena debat mau tidak mau kita harus ngeyel. Karena kalau kita punya pendapat kan biasanya motivasi untuk mengungkapkan itu lebih kan Mbak Nuroh ya. Iya. Aduh saya pengen ngomong ini, saya setuju. Nah ya karena saya harus ngomong dan harus berbicara bahasa Arab, hanya ketika itu ya gini awalnya terbata-bata. Naam, guyu dulu ya. Jadi senyum dulu, mohon maaf ya saya campur-campur sama bahasa Jawa. Naam, ayo ngomong. Naam. Aduh, ngomong apa ini? Naam ayyuhal hudur gitu aja. Naam terus ini. Naam ya. Naam. Urid an uqaddima lakum hujjati bahwasanya, jadi campur-campur bahwasanya saya itu setuju bahwasanya UN itu perlu dihapus lianna, jadi masih gitu lianna, belum seperti setelah berproses hanya lebih lancar. Ayyuhal khuturul kiram fi hadzal waqt fi hadhihi almunasabatil karimah urid an uqaddima lakum alhujjaj wal barahin allati tata'allaqu bi hadzal mawdu'. Misalnya al-mawdu' huwa يعتقد هذا المجلس أن الامتحان الوطني يجب أن dihapus itu أن يمسح مثلا وها هي حجتي وبراهيني التي تتعلق بهذا الموضوع. لماذا؟ الأول حجتي الأولى لأن هكذا ini lebih sistematis karena apa? Karena pembiasaan. Nah, karena debat itu tadi, karena saya menemukan lingkungan, saya terpaksa berbicara, dan saya punya niat yang kuat, akhirnya ada perkembangan bahasa, ada pengembangan keterampilan berbahasa saat itu. Jadi begitu. Jadi harus ada kemauan yang kuat, dan memang harus dibiasakan. Tanpa itu, wa illa fala. Tanpa itu tidak bisa. Begitu, teman-teman. Jadi jawaban untuk Kak Putri itu, gimana sih biar bisa bicara bahasa Arab dengan lancar ya? Jadi harus ada niat dulu, lalu dibiasakan. Jadi memang harus ada lingkungan, karena bahasa itu kan harus dibiasakan. Bahasa Inggris sendiri, bukan bahasa Arab, bahasa Inggris sendiri itu memang harus dibiasakan. Bahasa apapun, misal orang luar negeri mau berbicara bahasa Indonesia juga harus dibiasakan. Jadi harus ada lingkungan. Kebetulan kalau di bahasa Arab, seperti kata Kak Nuria tadi, ada lingkungan yang memang mendukung untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab, berbicara lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman nih, ada teman yang memang pandai bahasa Arab, bisa nih diajak ngobrol pakai bahasa Arab. Jadi, dan harus berani ya, Mbak ya? Nah iya, harus berani juga. Nggak boleh malu-malu. Ya, pokoknya ngomong aja gitu. Jadi nang sorofnya nanti dulu lah, sambil jalan. Nah, betul. Ya, itu hal penting Kak Nuroh, betul. Terima kasih diingatkan. Jadi ketika kita ingin belajar bahasa Arab, jangan terlalu fokus dulu sama nahwu atau sorof. Ini penyakitnya orang-orang yang dulunya memang kekurangan ya, bukan penyakit ya, kekurangan orang-orang yang dulu biasanya mempelajari nahwu sorof, akhirnya ke bawah ketika mau ngomong takut. Ketika saya bilang anta tajlisu, ya ketika itu keceplos anta tajlisu, nah akhirnya saya aku anta tajlisuna sih, akhirnya jadi insecure lagi, aduh merasa bersalah, ini tadi saya salah nahwu dan sebagainya. Nah kalau teman-teman, contohnya nih teman gontor itu ketika belajar bahasa Arab untuk kalam itu nggak mikir dulu nahwunya, entah anta tajlisuna, huwa tajlisu, meskipun itu salah ya secara grammarnya salah, tapi tetap aja udah terjang dulu, karena kalau kita itu ingin mempelajari kalamnya atau berbicaranya, memang
tidak perlu terlalu fokus ya, tidak perlu terlalu fokus pada qawaid nahwi atau sorof. Nah, kalau udah lancar betul, baru kita perhatikan. Kalau di awal-awal jangan diperhatikan, kalau di akhir-akhir diperhatikan. Karena kalau nggak diperhatikan, ya nanti akhirnya bikin salah paham. Kalau di awal jangan diperhatikan ya, jangan terlalu diperhatikan. Jadi itu garis besarnya, jangan diperhatikan, jangan terlalu diperhatikan kalau di awal. Kalau sudah mulai mahir dan insya Allah nggak gampang insecurean, baru diperbaiki lagi dan mulai diperhatikan lagi qawaid nahwu dan sorofnya. Nah, berarti ini mempelajari bahasa Arab sebagai alat komunikasi. Nanti kalau untuk hal lain misalnya ingin mempelajari Al-Qur'an dan sebagainya ya qawaid nahwunya, nahwu dan sorof ya itu harus diperhatikan. Jadi beda target, beda keinginan, beda keterampilan yang menjadi tujuan kemahiran kita ya beda cara dan beda trik dan tips begitu. Nah, ya, jadi selain butuh lingkungan, juga butuh keberanian. Keberanian kalau di bahasa Arab, mungkin nahwu sorofnya ditinggalin dulu. Bukan ditinggalin, apa ya? Diabaikan dulu ya, Kak. Diabaikan dulu. Diistirahatkan Nanti, dulu. ya, baru sambil jalan, biar bicaranya lancar dulu, baru nanti nahwu sorofnya bisa bisa ngikut lah. Itu jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Rizka Ramadhani Nasution. Kak, gimana kalau kita tamatan SMK, tapi masuk kuliahnya jurusan pendidikan bahasa Arab? Gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget, serius. Ini kalau di jurusan bahasa Arab kemarin ya, Kak Nurul ya, kalau jurusan bahasa Arab di UM, khusus di UM ya, saya tidak tahu lebih. Insya Allah kalau yang di jurusan-jurusan lain mungkin tidak jauh beda dengan jurusan bahasa di UM. Kalau di UM itu inputnya tidak selalu dari mereka yang expert bahasa Arab. Makanya ketika di semester pertama, sebelum masuk semester pertama, itu ada namanya placement test. Jadi tes penempatan kelas. Ketika di angkatan saya ya, itu ada offering A, ada offering B, atau ada offering C. Kalau sekarang udah sampai E, udah sampai E. Jadi A, B, C. A itu untuk pemula. Jadi lulusan SMK atau lulusan SMA atau MA yang tidak pernah pesantren, tidak begitu interest dan mengenal bahasa Arab sebelumnya, kok bisa-bisanya kecemplung di jurusan Arab, kok kepingin coba-coba di jurusan Arab, biasanya diwadain di offering A ya. Biasanya kalau di offering A itu mereka itu punya moto yang luar biasa, membahana ya saya kira ya. Mungkin teman-teman sering dengar, waduh ini kalau masuk jurusan bahasa Arab ini tersesat ke jalan yang benar. Itu biasanya. Jadi itu untuk offering A. Biasanya teman-teman itu sering kayak gitu. Waduh saya tersesat ini. Tapi diwadahi. Jadi mereka itu golongan pemula semua di offering A itu. Pemula semua, dan akhirnya materinya pun disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nggak sampai yang materi muluk-muluk, bisa-bisa pingsan di tengah jalan ya. Ya, jadi offering A pemula, offering B medium ya, medium biasanya itu ya aliyah, tetapi tidak begitu mungkin expert banget ya. Biasanya yang kelas C, offering C itu biasanya yang cukup expert dan sampai yang paling expert seperti itu. Jadi bukan expert banget sih saat itu, tapi menuju ke expert. Insya Allah potensi expertnya itu lebih besar. Jadi mereka yang sangat potensial untuk expert di bahasa Arab itu biasanya ditaruh di offering itu. Ini gunanya bukan untuk mendiskriminasi atau mendiskreditkan yang pemula-pemula, tidak, tetapi untuk memudahkan mereka biar nggak insecure. Kalau disamakan ya, misalnya saya aja dimasuk di offering C, tetapi melihat teman-teman yang seperti itu saya udah, waduh luar biasa. Tapi itu menjadi motivasi sih bagi saya. Hanya semester 1, semester 2 saya peningkatannya menurut saya pribadi loh, ukuran cukup signifikan begitu. Ya karena tadi termotivasi oleh teman-teman. Nah seperti itu. Jadi untuk yang dari SMK aman. Insya Allah potensinya dan sangat mungkin untuk masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab maupun bahasa dan sastra Arab. Seperti itu. Jadi sebenarnya semua kesempatan itu ada ya, mau dari SMA, SMK, karena di angkatan kita pun ya Kak Nuria, di angkatan kita itu ada beberapa
ada beberapa temen yang dulu dari SMK, ada yang dari SMK perawat. Sama, tapi Betul. mungkin nanti perbedaannya yang dari SMK karena memang benar-benar tidak ada bahasa Arab di SMK, jadi lebih harus ngoyo istilahnya, lebih kerja kerasnya lebih diperlihatkan upaya untuk mau mengikuti pembelajaran bahasa Arab di kelas gitu. Jadi mungkin perbedaannya hanya di situ ya Kak, tapi kalau memang untuk latar belakang pendidikan tidak apa-apa, eh, tidak ada kriteria tersendiri. Betul. Yang penting kemauannya itu tadi. Ya. Nah, Insya ini Allah kalau ada nanti kemauannya keras ya aman kok ya Kak ya. Kalau nah mauannya ya, keras, kalau udah orang serius itu apapun yang sulit bisa jadi mudah. Apalagi kalau menseriusi dia ya. Apapun kendala, wah ini mah mudah. Gunung pun dilewati gitu. Nanti kalau memang merasa sulit aja berarti kurang serius. Perlu dipertanyakan ulang ini niatnya, ya kemauannya. Seperti itu. Itu aja sih. ya, jadi meskipun dari SMK, tapi kalau misalnya serius nih dalam bahasa Arab benar-benar ngejar, ya yang pesantren bakal kalah ya Kak ya. Jadi Betul, yang makanya SMK kemarin jadi partner debat saya itu ya Kak Nurah ya. Itu dulu lulusan SMK, Kak Wahid itu loh, Kak Nurah. oh iya. Nah, itu kan beliau SMK, lulusannya SMK. Tetapi Nah, beliau itu. langsung expert di bidang bahasa Arab ketika semester berapa itu langsung ngejar darahnya bisa STEAM. Jadi kita pernah ikut lomba di salah satu kompetisi nasional. Saya berpartner sama beliau dan Mbak Sofi Mariam, kalau mungkin beberapa ada yang tahu. Itu kita menang. Lucunya ya itu tadi. Dan beliau itu Nah, lulusan SMK awalnya. Itu bisa jadi jadi salah satu contoh ya Kak. Jadi iya betul banget. bukan berarti kalau dari SMK tidak diperbolehkan masuk bahasa Arab, boleh, asalkan ya itu memang harus effortnya lebih tinggi ya. Tapi ini ada terusannya nih Kak, ada Oh lanjutannya. iya silakan. Tapi kami Kak selama 1 tahun kami diasramakan. Jadi semester 3 ini daring pula. Jadi ilmu itu tidak masuk secara keseluruhan. Mungkin bisa saya selas dulu ya Kak ya. Mungkin Ya. kalau yang sekarang itu karena pandemi ini jadi banyak pembelajaran yang daring. Karena biasanya kalau bahasa Arab yang saya rasakan sendiri itu dulu kalau belajar di kelas saja kadang masih kesulitan apalagi belajar daring. Jadi kalau Mana ini? Boleh nanti bisa diakses beberapa situs-situs yang keren untuk belajar bahasa Arab itu sendiri. Nanti sebenarnya kalau teman-teman mau telaten buka YouTube, itu banyak sekali channel-channel yang bisa kita expose untuk pembelajaran bahasa Arab. Mungkin teman-teman yang suka lagu dan sebagainya ya. Biasanya kalau belajar bahasa itu memang lebih mudah pakai lagu, sering nguping ya. Sering lihat film-film yang nggak ada subtitlenya. Jadi kalau bahasa Inggris ya nggak ada subtitle bahasa Inggris. Kalau lihat bahasa Arab kalau belajar bahasa Arab ya nggak lihat film yang nggak banyak subtitle bahasa Arabnya. Atau denger lagu ini kok lagunya aneh enak ya. Nanti bisa diterjemahkan ya. Coba diterjemahkan atau lihat YouTube yang ada lirik Arabnya plus Indonesianya. Biasanya itu menambah ketertarikan kita, hanya semangat. Nah, kalau untuk yang resmi-resmi misalnya, itu bisa nanti juga diakses punya Instagram namanya Omar bin Odax. Namanya Omar bin Odax. Di situ juga ada kata-kata asik yang berbahasa Arab yang diucapkan secara lafat ya. Jadi tahulah lahjah atau dialeknya Arab itu seperti apa. Kalau kita ngomong bahasa Arab itu ya Umar bin Odak betul. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab itu caranya seperti apa sih? Harus pakai lahjah Maduri kah? Pakai dialek Madura kah? Nah, aina anta gitu atau aina anta gitu. Kaifa kaman ya gitu kan biasanya gitu kan kalau di Gontor ditambah peh gitu kan peh gitu juga. Nah jadi
Kita bener nggak sih selama ini bilang kaifa haluka, alhamdulillah, ana fi khair wa afia, ye, kayak gitu kan, jadi ujungnya pengennya ye gitu. Jadi sebenarnya seperti apa sih dialeknya? Karena setiap bahasa itu punya dialek sendiri. Kalau bahasa Inggris juga ada dialeknya sendiri gitu. Gak mungkin kan kita bilang misalnya how are you? Bilangnya how are you kan gitu, beda rasanya. Ya, khawatir sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, itu menjadi ciri khas kita juga. Barangkali nanti ada Arab ke Indonesia, Arab Nusantara mungkin ya, Arab ada Inggris Nusantara. Nusantara. Soalnya beberapa pakar Inggris tuh inginnya itu ya udah kita tuh punya dialek sendiri khusus bahasa Inggris, ya Inggris ala Indonesia ya kayak gitu medoknya gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau model konsep kayak gitu, tetapi nih ya, kita perlu perhatikan aspek komunikatifnya. Kadang-kala karena kita itu medoknya medok Jawa, medok Madura, orang Arab yang mana kita misalnya pengen jadi tour guide gitu. Orang Arab kita ajak bicara gara-gara medok kita yang luar biasa, ya mereka itu miskom. Ini apa sih maksudnya gitu. Ya kayak kita misalnya kamu ingin pergi kemana, beda dengan kamu ingin pergi kemana, kan beda. Ada jeda itu udah rasanya udah beda. Nah, jadi jeda itu mempengaruhi sekali, pun juga intonasi. Ya kalau intonasinya kita salah, ya mereka pun ya pahamannya juga nggak 100% benar. Jadi begitu. Dialek pun perlu dipelajari. Misalnya kalau kaifa haluka, misalnya kaifa haluka, itu bisa diganti kaifa haluk. Kamu umruk, ya. Min aina anta? Kalau assalamualaikumnya kita, misalnya kalau di Indonesia nggak apa-apa kalau dia masuk waktu pengajian atau lagi rapat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk MC ya, atau misalnya ke teman, assalamualaikum guys, nah itu nggak masalah. Tapi kalau kita ngomong ke orang Arab ya jangan gitu. Assalamu, eh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ada kayak miring-miringnya dikit gitu. Itu bukan kemenye ya, bukan kita endel gitu enggak. Memang kayak gitu caranya. Assalamualaikum. Coba lihat annya Omar bin Odax. Nah, itu. Lagu Tabasam itu tadi ada lagu Tabasam asyik kue gitu ya. Itu juga gara-gara kita seneng lagu Tabasam nanti bisa dilihat cari lirik-liriknya. Itu jadi tambahan perbendaharaan kita. Jadi ketika daring seperti ini, ya mungkin kalau kita bosen jenuh dengan pembelajaran daring yang serius-serius begitu saja, ya kita bisa selingi dengan itu tadi, istimak atau mendengarkan lagu-lagu yang bahasa Arab. Jadi refresh sambil kulakan, sambil ngilmoni gitu kan, sambil dapat kosakata baru, lihat video Arab yang lucu-lucu gitu. Nanti carilah bahasa Arab itu indah, misalnya quotes-quotes itu yang bisa kita akses. Itu kan bisa menambah perbendaharaan kita secara tidak langsung seperti itu. Itu yang cara tersantuy ya, cara tersantuy. Kalau nggak santuy ya nanti insya Allah banyak lah di YouTube dan Instagram yang memang khusus untuk pembelajaran bahasa Arab. Banyak sekali, melimpah ruah. Kalau memang nggak cukup dengan seperti itu, bisa nanti ambil tutor. Misalnya Mbak Mas Nurul lah dipanggil itu ya secara online atau di fit call-in tiap hari. Mbak ini gimana sih caranya? Ini maf'ul bih ini seperti apa sih maksudnya gitu. Ini syair kayak gini ini apa sih terjemahnya? Kok saya bingung? Ya, itu bisa diajak ngobrol atau mungkin diajak ngopi di rumah. Ya. Karena pandemi jangan lupa pakai masker ya kayak gitu-gitu boleh gitu. Diajak kopdar, DLL boleh. Itu kalau atau juga ikut seminar-seminar kayak gini itu juga menurut saya membangun motivasi saya kira ya. Karena motivasi itu bisa muncul di mana-mana, ya muncul di mana-mana dan kita memang perlu sering mencari cara untuk menumbuhkan motivasi. Karena motivasi itu sering saya sampaikan motivasi itu kayak mandi. Sekarang itu nggak dicari cara untuk dapat motivasi, ya bau. Nanti sorenya bau. Misalnya saat ini jenengan semuanya, antum semuanya, kalian semuanya, teman-teman semuanya itu mengikuti seminar ini, misalnya nih, ya semoga saja ya ada efek, waduh luar biasa, alhamdulillah saya dapat manfaat, saya termotivasi. Hanya malam ini sebelum tidur, menggebu-gebu ini semangatnya. Karena besok pagi Anda semuanya tidak cari motivasi lagi, tidak buka-buka hal yang berhubungan dengan motivasi ke bahasa Araban atau cari mufradat-mufradat ke bahasa Araban yang menyenangkan. Ya hanya besok udah loyo lagi. Karena apa?
ya itu tadi ya harus butuh motivasi tiap waktu. Jadi pagi kasih motivasi, cari motivasi, sore ya harus cari juga. Kalau mandi kan gitu, pagi mandi, sore ya harus mandi lagi. Kalau nggak mandi lagi ya bau. Ya sore mandi, besok paginya nggak mau mandi, ya paginya bau lagi. Ya ikut seminar apapun, ikut talk show apapun, ikut seminar yang luar biasa, Ari Ginanjar deh ya, jadi motivatornya. Kalau memang kita nggak berkali-kali step nggak disiplin cari motivasi, ya insya Allah nggak bakalan nggak bakalan awet motivasinya seperti itu. Jadi begitu. Semoga cool ya. Iya, kalau misal lagi daring seperti ini, jadi memang harus ada motivasi dulu ya, motivasi untuk belajar apa yang belum kita ketahui. Kalau untuk bahasa Arab sendiri, insya Allah di YouTube channel itu udah banyak sekali yang mengajarkan atau ya bisa dilihat dulu tentang kebahasa Araban seperti itu, banyak banget bisa dicek juga. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan. Ini dari Kak Kurnia Dian Utama. Jadi, Kak, saya punya teman yang ngambil jurusan bahasa Arab. Awal-awal dia bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab, tetapi ketika semester 5 dia berhenti kuliah dan mulai lagi kuliah dengan mengambil jurusan yang berbeda, yaitu jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, dikarenakan semester 5 sudah masuk Arab gundul karena nyerah Kak. Bagaimana menurut Kakak? Nah, memang kalau di bahasa Arab semakin naik levelnya, jadi semakin naik tingkatan semesternya, memang agak berat ya Kak. Mata kuliahnya memang lebih berat dari semester-semester awal. Jadi gimana nih menurut Kakak yang alumni bahasa Arab dan sedang menempuh S2 bahasa Arab untuk kasus yang seperti ini? Nah, baik. Ini sekedar opsi juga sih ya, opsi pemikiran dari saya. Segala sesuatu itu memang butuh yang namanya konsistensi dan ketahanan, ya, konsistensi dan ketahanan yang utuh begitu. Jadi segala sesuatu itu memang ada stepnya. Kita mengusahakan satu hal, biasanya tuh dari awal memang santai-santai, ya, santai saja. Kemudian agak gini ya, udah mulai bosen, terus udah bosen banget, udah amat sangat bosen, ini pengen mundur aja nih, karena saking sulitnya gitu ya, atau saking mainstreamnya, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak akan selamanya itu lempeng. Iya, nah betul. Saya sendiri dulu semester 3 ya Mbak Nuro ya, kita dihujam tugas bertubi-tubi ya, bertubi-tubi. Sebenarnya tugasnya nggak terlalu sulit-sulit banget, ya standar aja, level kesukarannya standar. Tapi karena menumpuk dan banyak, hanya kita udah sempat mau melambaikan tangan. Aduh, apalagi kalau teman-teman punya kesibukan lain, ada yang tinggal di pesantren juga, ada yang disambi kerja dan sebagainya. Kalau memang kita nggak fokus dan kita tidak tata betul niat kita dan memperbaiki, selalu upgrading niat, upgrading motivasi itu tadi, ya, upgrading motivasi, ya kita oleng. Saya pribadi bakal oleng ketika itu, ya Allah, ini pengen nih pindah jurusan, nih mau cari jurusan yang enak-enak, misalnya kelihatannya nih, misalnya kayak tata boga enaknya nih, kayak jadi juru masak aja, habis masak dimakan, masak makan, enak kan gitu. Nanti juga insya Allah udah kelihatan, oh jadi chef gitu kan. Saya mau jadi itu aja deh, mudah, santai, tapi insya Allah nanti berkualitas. Toh saya juga cewek, nanti kan ujung-ujungnya ke situ untuk membahagiakan suami, mungkin begitu ya, salah satu paradigmanya. Tapi ya meskipun untuk tata boga sendiri, kalau kita nggak fokus, ya kita nggak benar-benar konsisten dengan apa yang kita putuskan, bisa jadi di tengah-tengah juga akan menemukan kesulitan yang sama dengan kesulitan yang ada di jurusan bahasa Arab itu tadi. Jadi itu tadi mungkin ya, pertama niatnya belum begitu sempurna ya, kayaknya belum utuh banget. Bisa jadi memang ketika itu daftar SNMPTN atau SBMPTN asal-asalan. Ketika itu saya cuma pengennya bahasa Inggris atau psikologi ya.
Tapi karena memang tinggal satu opsi ya, satu opsi di bawah. Dulu kan ada 3 pilihan nggak sih, Mbak ya? Ada 3 pilihan ya. Opsi ketiga, ini mau tak isi apa nih? Saya bingung. Saya ke jurusan apa ya? Di kampus ini nggak ada lagi. Ya udahlah, asal-asalan tak taruh bahasa Arab gitu. Barangkali. Gitu. Tapi insya Allah saya yakin di bahasa Inggris yang lolos. Ternyata yang lolos bahasa Arab. Ternyata yang lolos bahasa Arab. Waduh, saya juga kayak gitu Mbak Nurul sebenarnya. Saya itu tidak terlalu berharap untuk masuk bahasa Arab saat itu, tapi sekarang saya bersyukur luar biasa. Dulu saya lebih ke psikologi, sukanya psikologi. Bahkan lu pengennya matematika, meskipun saya itu bukan nggak bisa ke situ ya. Tapi saya senang sekali matematika. Ada lagi bahasa Inggris. Dulu saya seneng banget ya. Tak isi semuanya, tapi ternyata yang keterima adalah di bahasa Arabnya. Tapi saat masuk bahasa Arab saya nikmati meskipun sakit ya. Tapi ujung-ujungnya saya bersyukur. Lebih banyak ke bersyukurnya sih. Nah, begitu. Jadi ya itu tadi tata niat ya. Kalau seandainya mungkin di tengah-tengah kok niatnya udah mulai oleng nih, komitmennya juga mulai oleng. Jadi upgrade niatnya, upgrade komitmennya, ketahanannya di-upgrade. Kenapa sih kok kita sempat oleng ya? Karena memang kita kurang motivasi juga, nggak ada pendorongnya juga. Upgrade motivasi juga diperlukan. Jadi di tengah-tengah itu harus upgrade motivasi terus. Sekarang kok loyo, kok kayaknya mau oleng gitu, cari motivasi. Eman-eman kan kayak gitu, eman-eman kalau di tengah-tengah udah semester sekian tiba-tiba pindah jurusan. Meskipun semuanya ada hikmahnya, lagi-laginya ya berujungnya seperti itu ya. Tapi ya sebelum nanti kita kita sekarang yang sedang tidak mengalami itu, ya kita siap-siap ya, mulai dari sekarang ditata betul niatnya, lagi-lagi gitu ya. Mohon nanti di-upgrade terus motivasinya ya, upgrade motivasi terus-menerus. Insya Allah semua apa yang digariskan sekarang itu banyak sekali hikmah atau pelajaran yang kita petik. Biar gak sampai itu tadi pindah jurusan atau oleng di tengah. Enak tuh masih bisa sama Allah dikasih kesempatan pindah jurusan ya. Berarti masih diberikan jalan. Yang kasihan ini kalau udah nggak kuat akhirnya berhenti, akhirnya putus kuliah, memutuskan kerja. Kalau secara mata empiris kita, secara sawangan kita, waduh kasihan. Tapi tetap kayak gitu ya, ada hikmahnya bagi beliau yang tiba-tiba putus kuliah kemudian memutuskan untuk kerja saja, insya Allah ya Allah kasih hikmah lebih bagi beliau, memang ada seperti itu. Tapi karena kita sekarang lagi berniat untuk belajar bahasa Arab, ya semoga selalu dikuatkan dan dikonsistensikan motivasinya terus menerus. Jadi begitu. Ya upgrade motivasi. Jadi jangan kira ya, saya mungkin Mbak Nurul juga yang udah lulus S1 gitu. Dulunya mungkin lempeng aja, selalu semangat tiap waktu, tiap detik, tiap menit ya, tiap bulannya. No, itu udah kayak di film-film ya. Jadi ini benar-benar waduh fluktuasinya luar biasa, tiap detik itu harus saya semester 3 nuangis. Bahkan karena ada problem dan sebagainya semester 6 pengen putus kuliah pernah itu. Banyak sekali variabel-variabel yang membuat saya pribadi itu udah loncat ya sampai mau geblak juga ya, mau udahlah tidur aja deh, nggak mau nikah aja gitu ya, sama jadi gitu ya, nikmati prosesnya dan berdoa terus semoga selalu ditingkatkan motivasinya, seperti itu Mbak Nurul. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang di tengah-tengah kok merasa, aduh, aku nggak kuat, mau angkat bendera putih aja. Jadi ditata lagi niatnya, motivasinya. Sama, kalau boleh sekilas curhat, dulu saya juga inginnya masuk matematika, tapi ditakdirkannya masuk bahasa Arab. Semester 5 sempat oleng, karena memang semester 5 itu mungkin puncaknya kuliah ya. Jadi banyak tugas, banyak hal-hal yang membuat kita ingin sudah menyerah saja gitu, tapi memang harus motivasinya, niatnya harus ditata kembali, butuh konsistensi tadi kata Kak Nuria. Ini dari Kak Rizka Ramadhani, dia sekarang diterima di bahasa Arab, padahal saya tamatan tata boga di SMK-nya. Nah, beberapa teman saya itu juga ada yang dari
dulu SMK Perawat kalau tidak salah, itu ada yang masuk bahasa Arab. Jadi memang kalau sudah dilalui seperti saya sekarang ini dulu pengennya matematika tapi masuknya bahasa Arab, alhamdulillah sekali. Jadi jalan untuk saya sekarang kerja. Kalau misalnya dulu tidak masuk bahasa Arab, mungkin pekerjaan saya tidak akan seperti ini sekarang. Itu mungkin hikmahnya yang saya rasakan sekarang. Karena memang dulu kekeh mau masuk matematika, ternyata sama Allah dibelokkannya ke bahasa Arab. Tersesat di jalan yang benar kalau kata orang-orang bahasa Arab ya. Oke, betul sekali. Oke. Jadi Mungkin kalau ya gimana Kak? belum ke prospek ya? Oke. Ya, Saya perlu menanggapi yang mana ini? Boleh dari prospek kerjanya aja nih. Mungkin ini ada teman-teman webinar atau tetangganya atau saudaranya yang mau masuk bahasa Arab, tapi kok berpikiran kalau masuk bahasa Arab nih apa cuma jadi ustadzah ya? Kayak gitu. Karena Oh iya, biasanya jadi pendoa aja. gitu. Jadi tempat dakwah. Jadi prospek kerjanya Masya seperti Allah. apa sih Kak? Mungkin bisa memancing generasi-generasi yang mau masuk kuliah nih, oh sepertinya bisa nih masuk bahasa Arab gitu. Oke, bismillah ya, saya coba ya. Jadi untuk peluang atau prospek kerja sastra Arab atau bahasa Arab itu sebenarnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalau kita lihat dari bahasa Arab itu sendiri, dengan yang mana bahasa Arab itu sangat fleksibel dan lentur menyentuh semua lini kehidupan. Jadi bahasa Arab saya kira sangat adaptif untuk di semua lini pekerjaan. Jadi bupati boleh. Ada ya bupati yang lulusannya jurusan bahasa Arab ya. Bupati Lumajang itu lulusannya S1-nya jurusan bahasa Arab, luar biasa. Nah, itu salah satu contoh. Iya, jadi luar biasa karena kejujurannya dan keuletannya, karena mungkin sudah terinternalisasi nilai-nilai karakter ketika berada di jurusan bahasa Arab, akhirnya keikut jadi bupati. Nah, itu contohnya saja. Nah, ini saya sampaikan ya, diantaranya peluangnya adalah pertama mungkin bisa jadi penerjemah, ya, penerjemah. Ya, ini insya Allah semuanya pada tahu ya, penerjemah. Jadi bisa jadi penerjemah naskah ya, naskah Arab ya, penerjemah buku. Misalnya ada buku Arab ya kayak tadi ya, karena bahasa Arab menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan. Insya Allah banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang perlu kita terjemahkan yang masih hanya berbahasa Arab. Hanya orang Indonesia pun nggak bisa tahu informasi penting yang ada di bahasa Arab ya. Bisa menjadi penerjemah buku. Nah, kalau kita terjemah bukunya terus kita bukukan, hanya kita jual di Gramedia, wah udah luar biasa banyaknya. Apalagi kalau itu ilmu-ilmu yang baru dan mungkin anti mainstream, insya Allah laku keras, dan itu menjadi pekerjaan yang saya kira luar biasa. Ini kalau kita melihat dengan kacamata materi ya. Kemudian ada penerjemah film, bisa. Ya, ada film-film bahasa Arab kita terjemahkan, kemudian kita sadur dan akhirnya kita transkrip ke bahasa Indonesia, itu juga menjadi peluang pekerja kita. Jadi penerjemah itu banyak ya. Ada penerjemah lagu, kemudian lagunya kita share di YouTube, hanya kita jadi YouTubers, penghasilannya lumayan. Jadi penerjemah puisi dan sebagainya. Kemudian jadi jurnalis ya, teman-teman ya. Banyak alasan yang mendasari seseorang mempelajari bahasa Arab. Ya, di antaranya ingin berkecimpung di dunia jurnalistik. Nah, kalau teman-teman biasanya suka nulis ya. Teman salah sini kayaknya semuanya banyak yang suka nulis ya. Ya, saya kira iya, kayak 100% semuanya punya minat di penulisan kalau saya tidak salah. Nah, itu di bahasa Arab tuh sangat lulusan bahasa Arab tuh sangat bisa menyentuh aspek itu. Sangat bisa, karena memang kita juga dibekali kemahiran menulis ya, di salah satu mata kuliahnya kemahiran menulis. Pun juga di beberapa jurusan bahasa Arab itu ada penjurusan khusus secara minoritas atau mikro ya. Jadi di semester 6 biasanya anak jurusan pendidikan bahasa Arab UM misalnya, itu ada penjurusan lebih kecil lagi dispesifikkan. Misalnya saya
FI-nya lebih ke fokus ke penerjemahan. Jadi semester 6 itu sudah dikasih bekalan tentang khusus penerjemah. Kemudian selanjutnya ada kaligrafi. Ya, itu bisa ada jurusan sendiri, ada jurusan khusus jurnalis, ada sendiri, ada biasanya. Jadi nanti akan ada peminatan tersendiri di semester 6 kalau tidak salah. Jadi insya Allah aman. Ya, jadi sangat berpeluang untuk menjadi jurnalis. Keren kan? Ya, kayak Mbak Najwa Shihab. Itu kan juga salah satu wartawan dan jurnalis kita. Nah, kemudian peneliti budaya karena di bahasa Arab tuh nanti akan ada materi kuliah tafahum sakofi, ya. Jadi pemahaman antar budaya. Siapa sih yang kira biasanya memahami budaya Arab? Ya biasanya orang-orang yang bisa bahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami kalau kita bahasanya nggak tahu, bahasanya aja nggak tahu. Jadi orang Arab tuh biasanya itu sangat potensial untuk menjadi peneliti budaya, khususnya budaya Timur Tengah, budaya kearab-araban itu tadi. Nah, kalau sudah menjadi peneliti budaya, biasanya itu direkrut oleh lembaga kepenelitian, ya, lembaga penelitian nasional ya, yang di sini ya Litbang dan sebagainya. Ya, dan yang jelas menjadi peneliti itu Mbak Nuroh dan teman-teman semuanya itu kalau kita lihat dari kacamata material ya, agak itu insya Allah apa ya, fee-nya nggak sedikit, bisa 4 juta ke atas itu. Beda sekali penelitian bisa biayanya saja, biaya penelitiannya saja banyak, bisa sampai 100 juta. Ya 100 juta. Untuk fee penelitinya itu juga banyak, bisa sampai 20, ya 25. Ini menggiurkan sekali kalau kita berbicara tentang kerja ya. Kemudian menjadi penulis ya, karena tadi biasa menerjemahkan buku-buku bahasa Arab atau sering mendengar penjelasan atau ilmu-ilmu baru tentang ilmu-ilmu yang bersumber dengan berbahasa Arab juga. Hanya kita pun punya banyak peluang inspirasi gitu kan. Jadi inspirasi itu gampang masuk karena kita sering kulaan itu tadi. Akhirnya untuk menulis pun lebih banyak bahan yang bisa untuk dituliskan. Akhirnya bisa jadi penulis buku, penulis puisi ya. Kita buat antologi puisi sendiri khusus puisi bahasa Arab. Kalau di pendidikan bahasa Arab UM ada yang namanya qiraatus syair ya. Jadi pembelajaran tentang kepuisian ya, puisian, apalagi di bahasa dan sastra Arab akan lebih gemuk lagi nanti. Penulis lirik lagu bahasa Arab ya bisa, sangat bisa. Itu insya Allah juga menggiurkan. Kemudian bisa masuk instansi pemerintahan teman-teman. Jadi bisa jadi mungkin ada yang ingin cita-citanya menjadi Menteri Luar Negeri. Ada ya saya kira ya. Ada yang ingin jadi Menteri Luar Negeri. Amin ya. Atau masuk di Kementerian Agama. Kira-kira bisa nggak nih masuk ke Kementerian Olahraga? Bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya kayak Kiai ya. Pak Imam Nahrawi dulu kan juga punya kecenderungan di bahasa Arab. Entah sih saya tidak tahu persis jurusannya apa. Tapi beliau itu lulusan pesantren. Dan untuk saat ini memang lulusan-lulusan yang dianggap punya nilai-nilai karakter dan berbau religius itu biasanya lebih banyak diminati oleh instansi kelembagaan begitu. Ya, selain cari yang profesional juga itu dinas agama, menteri luar negeri, ya bupati itu tadi masih bisa, itu berpeluang sekali bupati dan sebagainya, wali kota, gubernur boleh. Bu Khofifah dulu lulusan apa ya, saya lupa. Itu kayaknya beliau juga nggak jauh dari yang seperti ini, jurusan-jurusan keislaman. Kemudian selanjutnya bisa masuk perusahaan yang punya keterkaitan dengan orang Arab atau lembaga asing. Ya, lembaga asing atau perusahaan asing yang ada di Indonesia itu semuanya pasti butuh orang Indonesia yang bisa berbahasa Arab. Kemarin juga ada teman saya yang dari UIN, ya jurusan bahasa Arab UIN, ditawarin menjadi customer service khusus orang Arab. Kan pasti di sini sekarang tuh orang Jeddah itu banyak yang imigrasi ke sini ya, ke Indonesia karena di sana mungkin pajaknya terlalu tinggi, akhirnya pindah ke sini semua. Nah, itu orang-orang yang seperti itu biasanya butuh customer service
memang bisa berbahasa Arab. Nah, itu cerita dari teman saya. Katanya ada yang ditawari, temannya ada yang ditawari menjadi customer service khusus untuk orang Arab. Jadi masih sangat bisa untuk masuk ke dunia perbankan. Kemudian ada interpreter menjadi mutarjim fauri. Misalnya ada orang Baghdad nggak ada sekarang orang Baghdad ya. Jadi orang Mesir, ada orang Jeddah, ada orang Kairo atau orang mana itu yang ingin menyampaikan materi ya di Indonesia, karena Indonesia mayoritas orang Muslim, insya Allah banyak peluangnya. Itu kita menjadi penerjemahnya, mutarjim fauri namanya, penerjemah spontan, interpreter. Ketika beliau ngomong, beliau matur, beliau menjelaskan, kita terjemahkan. Itu luar biasa sekali fee-nya ya, bicaranya. Kemudian ada tenaga pendidik, jelas. Nanti kalau yang ke pendidikan atau bahkan yang bahasa dan sastra Arab bisa jadi guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, MTS, SMA, dosen ya. Atau yang ingin jadi ustadzah ma'had, atau yang ingin jadi kiai, sangat-sangat potensial malahan. Yang ini kan yang sebenarnya menjadi paradigmanya orang-orang yang masih beranggapan bahwasanya jurusan sastra Arab adalah jurusan pendoa gitu kan. Ya, kemudian tour guide, bisa jadi tour guide, sangat bisa. Kemudian jadi konsultan atau duta negara, duta besar negara ya, jadi dubes. Barangkali ya di antara kita akan ada yang jadi dubes Maroko. Ya, dubes Maroko, dubes Arab Saudi, kayak Abi Gabriel itu ya. Bapak siapa? Pokoknya Abu Gabriel itu ya. Kemudian ada juga kita bisa menjadi wirausahawan atau entrepreneurship ya. Entrepreneur terjun di dunia wirausaha. Kita bisa buka les privat berbahasa Arab, insya Allah laku keras ya. Les privat bahasa Arab. Kalau kayak Mbak Nurah ini membuka jasa ketik Arab. Nah, teman-teman yang dari jurusan-jurusan lain yang kesulitan ngetik bahasa Arab ya, biasanya bisa langsung menghubungi jasa ketik Arab. Nah, biasanya orang yang biasanya ngetik Arab ini ya jebolan lulusan bahasa Arab ya gitu-gitu. Nah, pasti ya. Dihubungi lewat Salas ya. Oh iya, boleh nanti Mbak Nurul ini juga salah satu ownernya jasa ketik Arab. Teman-teman yang agak kesulitan atau nggak ada waktu untuk ngetik bahasa Arab yang banyak atau ya pokoknya sukar, bisa langsung menghubungi beliau. Nah, itu. Kemudian bisa buka travel haji dan umroh ya. Ini sangat berpeluang sekali kan ya. Ya sangat banyak ya untuk di dunia entrepreneur. Kemudian bisa jadi sastrawan. Nah, biasa nih kalau ketemu anak sastra Arab, ketemu bahasa orang-orang yang berbahasa terjun di dunia bahasa Arab ini, insya Allah tak perlu banyak kata-kata. Ya dengan berbincang dengan mereka, kamu bisa dibuat jatuh cinta. Insya Allah gitu biasanya ya. Saya udah banyak kata-katanya, diksinya luar biasa, diplomatis sekali, apalagi teman-teman bahasa Arab yang pegiat sastra. Itu pegiat sastra. Seneng baca puisinya bahasa Arab. Luar biasa ini. Luar biasa. Insya Allah gampang bikin orang klep-klep. Ya. Karena puisi-puisi bahasa Arab atau enggak hanya puisi dah. Sebabnya bahasa Al-Quran itu aja udah luar biasa loh, sastranya tingkat tinggi. Jadi orang yang mahir di bahasa Arab untuk menjadi sastrawan sastrawati itu sangat-sangat potensial. Nah, seperti itu. Kuotas luar biasa itu bisa lahir dari orang-orang yang mahir di bahasa Arab. Nah, kemudian bisa jadi editor film, editor musik, editor lagu, editor auditor buku. Nah, buku-buku yang berbahasa Arab sangat bisa jadi sutradara dan kru perfilman. Banyak teman-teman saya yang berkecimpung di dunia ini ya, tiba-tiba sekarang jadi suka buat film, suka buat teater ya, suka buat pementasan dan sebagainya. Lumayan fee-nya. Bisa jadi ahli bahasa juga, jelas ya. Ahli bahasa. Bisa jadi kaligrafer juga. Oh ya, banyak sekali ya, sulit saya jelaskan satu persatu. Yang jelas nanti juga insya Allah sangat potensial jadi suami yang solih dan istri solihah, jadi bapak ibu yang baik ya. Insya Allah gitu ya. Jadi insya Allah jadi pendamping hidup yang baik ini juga perlu loh ya. Ini sangat penting ya. Orang sastra Arab tuh insya Allah aman-aman semua, insya Allah ya. Didominasi orang-orang yang bisa diajak
bisa diajak bekerja sama lah ya. Dia bisa enakan karena ya itu tadi kembali ke bahasa Arab yang sering kali dikaitkan dengan religius ya. Orang yang religius, kalau yang benar-benar religius ya, benar-benar religius, nggak hanya menjustis dirinya itu religius ya, itu insya Allah ya nanti menjadi suami yang solih dan istri solihah yang ideal, itu insya Allah sangat bisa. Pun juga nanti gombalannya misalnya untuk suami, untuk istri, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi partner hidup yang baik kan harus apa ya, pandai berkreasi nih ya, dari segi sikap harus banyak referensinya ya, dari segi kata-kata juga harus banyak referensinya. Misalnya nih ya, kalau orang yang contohnya nih, misalnya kalau kita lagi mau gombalin suami ya, mungkin teman-teman ini masih kayaknya jomblo semua ya, nantilah bisa dibuat referensi. Itu ada lulusan lulusan sih gara-gara baca yang ini. Jadi contohnya ada puisinya Nizar Qobani yang sekarang sebenarnya banyak dikutip oleh VV Zulfikar. Tahu ya VV Zulfikar? Hubbila limada wala kaifa itu. Hubbila limada wala kaifa itu sebenarnya dikutip dari puisinya Nizar Qobani. Saya kaget kemarin, tapi itu kok belum sempat dikasih kutipannya begitu, belum dijelaskan bahwa saya itu juga dari Nizar Qobani. Ini kayak hubbila limada wala kaifa, cintaku itu cinta ini itu limada wala kaifa, tidak sulit dijelaskan. Karena apa? Bagaimana? Itu sulit ya. Terus cinta dalam diam kan itu judulnya ya. Itu sebenarnya dari Nizar Qobani semua. Salah satu juga kutipannya Nizar Qobani yang saya juga seneng gitu. Misalnya hubbilaka kal mauti wal wiladati su'uba an ta'uda marrataini. Apa kira-kira artinya Mbak Nurah? Hubbilaka kal mauti wal wiladati su'uba an ta'uda marrataini. Apa coba? Hobi ya, hobi cintaku kepadamu itu kal mauti wal wiladati, seperti dan kelahiran, seperti kematian dan kelahiran, betul. Su'uba an ta'uda marratain, sulit untuk terjadi kedua kalinya, begitu. Jadi kalau orang mati kan jarang-jarang nih yang matinya dua kali. Lahir dua kali kan jarang. Nah, cintaku padamu itu seperti mati dan hidup, mati dan kematian atau kelahiran. Jadi sulit untuk terulang kedua kalinya. Nah, bisa kayak gitu. Atau misalnya lagi digombalin sama orang nih, kita lagi kesel, lagi gak enak gitu. Ketika ada orang yang minta ke rumah atau lagi sulit menjawab orang, ingin menolak orang, atau bagaimana, itu bisa pakai kayak gini, misalnya ad-dukhulu ila qalbi asirun ya sayyidi li'anna al-khuruja minhu mustahil. Apa artinya? Ad-dukhulu ila qalbi, masuk ke dalam hatiku adalah asirun ya sayyidi, suatu hal yang sangat-sangat sulit. Ad-dukhulu ila qalbi asirun ya sayyidi, masuk ke dalam hatiku adalah hal yang sangat sulit wahai Tuhan. Li'annal khuruja minhu mustahil, karena keluar darinya adalah sebuah kemustahilan. Jadi gak gampang nih hati dimasukin orang, karena kalau sekali masuk sulit keluar. Nah itu salah satu kutipannya dari Nizar Qobani, dan itu jarang saya temui di puisi-puisi yang lain, puisi-puisi yang berbahasa lain. Nah itu menjadi beberapa referensi, beberapa alasan kenapa bahasa Arab itu indah dan ya luar biasa, intinya kayak gitu. Jadi insya Allah prospek kerjanya ya menjadi apapun itu aman. Apalagi kalau kita orientasikan ke akhirat ya, insya Allah semoga jurusan bahasa Arab itu jadi penghuni surga atau lebih teologis lagi, semoga semuanya dapat naungan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena bahasa Arab itu sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau religi Islam lebih tepatnya begitu. Ya, itu sih Kak Nurah.
Nah, jadi memang prospeknya banyak sekali ya. Salah satunya dari ini Kak Diana Manfaati yang sekarang alhamdulillah sudah jadi guru bahasa Arab MTSN, padahal beliaunya sastra Arab. Jadi kalau sastra itu biasanya bukan dari jurusan pendidikan ya Kak. Jadi alhamdulillah. Jadi memang prospek kerjanya banyak sekali, tidak hanya jadi ustadzah, tidak hanya jadi media dakwah saja, tapi banyak sekali. Nah, ini untuk terakhir nih Kak, karena waktunya sudah lebih ya, maaf untuk Oh iya, semuanya lebih ya, teman-teman Masya webinar Allah. ya. Karena ini terlalu terlalu nyaman dengan kakak pemateri mungkin ya. Nah, untuk pamungkasnya nih, kata-kata dari Kak Nuriyah sendiri untuk kami-kami nih yang mungkin hanya mengenal bahasa Arab sebatas, ya memang hanya bahasa Arab seperti itu, tidak tahu seluk-beluknya bahasa Arab. Atau mungkin untuk teman-teman yang mau masuk kuliah bahasa Arab atau yang sekarang lagi kuliah bahasa Arab, boleh nih Kak Nuriyah kasih semacam wejangan mungkin ya, atau kata-kata pamungkas, kata-kata terakhir dari Kak materi. Baik, bismillah ya. Jadi untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat dari Salas khususnya, jedanya banyak banget ya. Jadi amin, ini terlalu nyaman, terlalu menarik dan terlalu seru. Semoga itu Ya, berasal dari hati yang terdalam ya. Amin ya Allah, amin, amin. Sepertinya harus diadakan lagi ini, harus diadakan lagi webinar bersama kakak pemateri, Kak Nuriyati. Boleh, insya Allah semoga ada kesempatan. Sebenarnya kemarin juga saya sempat agak ragu ya, karena ini temanya tema kuliah jurusan bahasa Arab bakal jadi apa. Nah, orang itu kadang-kala udah lihat bahasa Arab itu udah kadang-kala udah didiskreditkan hal-hal yang kayak gitu. Paling ya gitu-gitu doang pembahasannya. Saya mikirnya dulu kemarin udah mikirnya kayak gitu. Tapi bismillah ala kulli hal ya, seberapapun pesertanya, seberapapun jadinya insya Allah semoga ini nanti bisa jadi lejitan ya, atau menjadi stimulan untuk program-program selanjutnya. Semoga orang-orang ya teman-teman yang lain pun juga ya teman-teman selain kita yang mungkin tidak begitu atensi dengan bahasa Arab, semoga tercerahkan bahwasanya bahasa Arab itu penuh dengan keistimewaan seperti itu. Ini aja tadi yang saya sampaikan tuh masih bahasa religi, bahasa sosial, bahasa psikologi, bahasa semuanya, intinya penting di segala aspek dan silakan ditata niatnya. Seperti itu. Mohon maaf ya, ini sebenarnya kurang sistematis. Saya merasa seperti itu karena entah ya, terbawa suasana ya. Mohon maaf. Semoga tetap jelas dan memahamkan. Dan lagi terakhir ya, an-najahu huwa an Inspirasi karena beliau memang banyak sekali prestasinya yang wajib sekali generasi saat ini tuh harus mencontoh Kak Nuriyah ini. Untuk Kak Nuriyah sendiri bisa mungkin closing, tutup. Ya, mungkin closing Oke. ditutup. Baik, Kalau mau baik. pamitan kepada teman-teman semuanya.
Baik, terima kasih Mbak Nuroh atas kesempatan waktunya yang luar biasa. Akhirnya saya bisa berjumpa, bersua dengan sahabat-sahabat salah semuanya, meskipun hanya melalui lini masa, tetapi saya sangat-sangat bersyukur sekali. Dan terima kasih untuk seluruh partisipan di acara webinar atau talk show kali ini, yang mana antum semua, Anda semua ya, Anda semua sudah menyempatkan diri untuk klik linknya tadi, dan kemarin sudah mencoba mengikuti alur persyaratan untuk menuju ke seminar ini. Itu sudah luar biasa sekali. Saya kira sudah luar biasa perjuangannya, karena untuk membangun motivasi seperti itu pun juga butuh tenaga dan kemauan yang kuat. Jadi saya betul-betul apresiasi untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang menyempatkan waktunya dan membiarkan dirinya untuk memungut motivasi, ya, memungut jalan motivasi melalui seminar kali ini. Saya betul-betul bersyukur. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, karena afiat itu penting, sehat walafiat. Semoga selalu berprestasi diri ini masing-masing, yakni bermanfaat, karena sejatinya berprestasi adalah bermanfaat, ya. Jadi semoga diberikan kesehatan dan kewalafiatan, ya, keafiatan, ya, kesehatan dan keafiatan, sukses dunia akhirat, selalu bermanfaat, berkah, lil maslahat, berprestasi dan selalu menginspirasi. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga di lain waktu bisa berjumpa. Semoga selalu istiqomah li'annal mauta la yantadiru istiqomataka fastaqim wantadhir al mauta. Silakan diterjemahkan sendiri melalui translatornya nanti. Oke. Terima kasih. Ilal liqa wa ilaikumul ma'dzirat wa tahiyat. Semoga dapat berjumpa lagi di lain waktu. Waduh, ini balin-balini terus ini, kayak nggak rela untuk berpisah gitu ya. Nah, ilaikumul ma'dzirat wa tahiyat wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Nuria sudah mau di webinar, sudah mau berbagi. Sama-sama Mbak Mas Nuro cantik. Ya, jadi ajang reuni. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, akan ada e-sertifikat untuk kalian semua. Nanti silakan isi feedback-nya untuk salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, tadi dari Kak Nuriah sendiri itu yang bisa diambil harus tata niat, jadi benar semua hal apapun itu bukan hanya misalnya sekarang ini bahasa Arab ya, bukan hanya bahasa Arab, tapi semua hal yang sekarang teman-teman lakukan itu memang harus upgrading niat, upgrading motivasi. Nah, ini bisa dilihat ya itu di salah feedback-nya, nanti bisa diisi. Nanti setelah diisi akan ada e-sertifikat untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini. Dan bisa nanti stay tune di semua sosial medianya Salas. Yang mau join juga bisa banget, selalu kami membuka lebar-lebar teman-teman yang mau bergabung dengan Salas, yang mau belajar menulis artikel, karena memang di sini kita di lini pendidikan. Jadi artikel pun yang kami buat itu memang di jalur pendidikan. Jadi bisa banget buat ngikut di Salas, atau Kak Nuriatul juga ingin masuk ke Salas, boleh, sangat diperbolehkan. Baik, jadi nanti bisa akan ada info-info lain kalau misalnya di Salas melaksanakan webinar lagi dengan berbagai tema yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak webinar kali ini. Mohon maaf kalau waktunya sangat-sangat
melebihi batas karena tadi terlalu menarik ya apa yang disampaikan oleh Kak Nuriatul Hidayah. Nanti bisa ngikuti sosial medianya Salas, lagi-lagi promosi. Jadi tidak akan ada rasa penyesalan kalau sudah masuk di Salas. Benar-benar ada rasa kekeluargaannya, kalian bisa belajar banyak di Salas. Dan saya sebagai kali ini mengucapkan terima kasih dan mengucapkan banyak beribu maaf kalau banyak atau hati para partisipan. Terima kasih untuk partisipan yang sudah menyimak webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih kepada Kak Nuriatul Hidayah juga. Webinar kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.